Atlet muda ice skating bernama Gazbia Zada kini menjadi salah satu talenta yang terkenal di tanah air. Di penghujung tahun 2025, gadis cilik yang akrab disapa Gizzy ini mengharumkan nama bangsa di kancah internasional setelah membawa medali emas pada ajang Philippine National Figure Skating Championship 2025. Di usianya baru 7 tahun telah mencatatkan deretan prestasi. Pada Ice Skating Open 2025, ia mendapatkan 3 emas. Berlanjut ke Skate Asia 2025 yang sama-sama meraih 3 emas. Kebolehannya berselancar di atas ring es dan menunjukkan konsistensinya di bidang olahraga ini membuatnya menjadi atlet cilik yang berprestasi di tanah air. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Gazbia Zada, atlet figure skating, dan juga Fernanda Septiani, ibu dari Gizzy. Halo, selamat siang Gizzy dan juga Tante, apa kabar? Halo, baik ya, Gizzy. Wah, kabar baik ya. Sebelumnya selamat nih buat Gizzy, sudah dapat medali emas ya kemarin di kompetisi Filipina. Jadi aku mau ke Gizzy dulu deh. Ini Gizzy gimana sih awalnya tertarik jadi atlet figure skating? Boleh dong diceritain? Awalnya, coba ceritain Gizzy. Awalnya kita coba-coba dulu, gitu ya, di usia 5 tahun. Oke, mungkin boleh dibantu sama Mami? Gimana sih awalnya kok Gizzy bisa tertarik menjadi atlet figure skating? Iya, awalnya di usia 4 tahun itu aku konsul ke psikolog awalnya. Terus hasilnya ada Gizzy ini anak kinestetik. Jadi dia punya energinya banyak banget. Jadi kalau dia nggak ada kegiatan di rumah tuh bisa jungkir balik, nggak tidur-tidur. Nah, makanya sama psikolognya coba deh cari olahraga. Nah, akhirnya aku coba si skating ini. Di sekali kesempatan, kok nih anak nggak ada takutnya. Walaupun aku coba walk in sama coach, tapi dia nggak mau dipegangin pada saat itu di usia 5 tahun awal banget. Gitu, awalnya sih itu. Terus akhirnya aku setelah pulang, aku tanya Gizzy, suka nggak? Dia bilang, aku suka Mami, aku mau lagi. Awalnya sih gitu. Oke, Tante, berarti berawal di usia 5 tahun begitu ya. Gizzy juga sudah mulai interest begitu ya dengan ice figure skating ini. Kalau boleh tahu dari Gizzy sendiri, sudah dari 5 tahun dan sekarang juga usia sudah 7 tahun ya Tante ya. Kalau nggak salah nih. Kenapa suka ice skating? Dan mungkin gerakan-gerakan apa nih yang Gizzy suka? Loncat kah, muter-muter kah, atau seperti apa Gizzy? Gizzy loncat, jam ya? Jam terus sama adjust. Oke, jam juga ya, berarti loncat-loncat begitu ya yang Gizzy suka. Oke, kalau Mami gimana nih awalnya mungkin bisa melihat Gizzy di umur 5 tahun kan masih kecil ya. Kayaknya agak sedikit bahaya begitu ya kalau kita lihat menjadi figur ice skating. Ini bagaimana sampai akhirnya Mami atau Tante ini juga percaya bahwa Gizzy juga bisa? Nah, awalnya justru coachnya. Jadi aku akhirnya ambil lesson karena nih anak suka. Coachnya bilang, Tante kayaknya anaknya berbakat deh. Kita coba lomba ya. Jadi Gizzy baru join 3 minggu, kita ditawarin untuk join lomba pertama Gizzy. Gitu. Jadi awalnya aku nggak ada ekspektasi apapun. Cuma karena support dari coachnya sih yang info Gizzy. Info aku ya, kayak ini anaknya ada bakat, jadi coba deh diseriusin gitu. Jadi akhirnya ya udah aku tambah jam lesson untuk biar Gizzy bisa lebih fokus latihan. Baik, justru dari coachnya juga ya dukungan dan motivasi dari coach. Jadi akhirnya Gizzy juga bisa percaya diri untuk tampil sebagai figure skating. Tante, ini gimana nih? Ada nggak sih tantangan? Tadi juga sempat dijelaskan oleh Tante. Ini juga berawal dari psikolog ya. Gizzy banyak sekali energinya, begitu ya. Apa ya kira-kira kegiatan yang bisa dia lakukan? Begitu apa minatnya dia juga? Ada tantangan nggak Tante selama ini? Karena Gizzy mulai skating kan pada saat 5 tahun ya, jadi I have to handle
sama moodnya dia. Oh, Namanya anak kan, even dia sama coachnya yang awal aja tuh takut, tante gitu. Awal-awal dia sampai nangis karena takut sama orang. Jadi sampai sekarang aja di usia dia 7 tahun masih suka malu-malu ya. Apalagi dulu di saat 5 tahun, even mau lesson dia suka di tapi untuk ketemu orang baru itu yang dia lumayan challenging buat Jizi. Oke, baik. Berarti lumayan challenging ya, karena mungkin masih Iya. kecil ya Tante ya, jadi malu begitu ya. Jaga Dan juga moodnya dia sih. menyesuaikan gerakan juga ya agak sulit. Betul. Kalau dari Tante sendiri ada ketakutan nggak sih Tante dari umur 5 tahun sampai sekarang Jizi menjadi atlet figure skating? Kalau orang tua kayak aku cedera ya sebenarnya. Karena apalagi di usia dia yang sekarang udah di level cukup tinggi, udah sering jatuh, itu sih kekhawatiran aku. Karena Jizi udah pernah cedera ankle sebelumnya, jadi lebih riskan lagi buat dia. Jadi harus benar-benar ngejaga ya. Oke, Gitu sih. baik. Berarti pernah cedera begitu ya, menjadi salah satu ketakutan dari orang tua para atlet sih sebenarnya ya Tante. Baik. Oke, Tante boleh ceritain mungkin momen pertama kali sampai akhirnya Jizi mengikuti kompetisi internasional. Boleh ceritain Tante seperti apa? Awal kompetisi pertama di Jakarta, terus kompetisi internasional itu pertama kali di Malaysia. Jizi masih di usia 5 tahun, waktu itu kayak dia baru 6 bulan belajar ya. Dan alhamdulillah juga itu dapat gold semua. Nah dari situ jadi Jizi makin semangat latihannya. Gitu, dan dia anaknya cukup perfeksionis di figure skating ini. Jadi dia selalu pengen do the best ya. Walaupun ada momen-momen dia pada saat lomba, ternyata dia drop kesehatannya dan dia tetap bertahan gitu. Nggak pantang menyerah. Oke, baik. Berarti ini memang luar biasa sekali ya Jizi ya. Memang anaknya itu tidak gampang menyerah, selalu latihan. Bisa dilihat juga di tayangan ya, begitu spektakuler sekali penampilan Jizi saat kompetisi. Baik Tante, lalu bagaimana sih cara membagi waktu nih ya? Mungkin Jizi juga selain mengikuti ice skating begitu ya sebagai atlet, tapi juga mungkin sekolah. Ini bagaimana cara Tante membagi waktu untuk Jizi? Ya, jadi yang pasti pagi sih Jizi sekolah, terus habis dari sekolah dia langsung les, langsung kering. Jadi aku punya cuma jeda 1 jam, Jizi harus sudah sampai di ring. Habis itu dia lanjut tuh sampai malam. Lesnya Jizi kan gak cuma skating juga. Jadi habis les skating masih ada 1 atau 2 les lainnya. Dan itu setiap hari, kecuali Sabtu Minggu waktu lesnya nggak sepadat di weekday sih. Oke, baik. Berarti Gitu. bisa ya membagi waktu dengan baik ya Tante ya? Bisa. Yang penting moodnya Jizi harus benar-benar dijaga sih. Jadi ada momennya dia capek ya wajar, tapi ya dia harus tanggung jawab sama setiap keputusan yang udah dia pilih. Karena les ini merupakan pilihan-pilihan Jizi sih, bukan negosiasi sama aku. Once dia bilang, "Mami aku mau les ini," jadi aku selalu bilang, "Jangan pernah keluar dengan apa yang udah kamu pilih." Jadi dia harus udah bertanggung jawab juga sama keputusan yang diambil. Oke, baik. Pernah nggak sih Tante Jizi mungkin mengalami cedera sampai akhirnya harus rehat dari menjadi atlet figure skating ini? Boleh diceritain Tante? Alhamdulillah sih enggak ya. Waktu itu yang cedera ankle 5 hari sebelum lomba. Ya tapi alhamdulillah fisioterapi dan lain-lain bisa dikejar gitu. Tapi untuk cedera yang sampai dia harus rehat sih alhamdulillah enggak. So far sih sakit-sakit anak-anak ya, kecapean. Terus karena dia sih overthinking nih anaknya, jadi kadang-kadang juga bikin dia stres kan. Kalau mau lomba itu kadang-kadang bikin dia drop. Tapi so far nggak ada yang mengkhawatirkan. Mudah-mudahan nggak ya, selalu terjaga ya. Oke, baik. Ini latihannya berapa kali sih Jizi untuk latihan figure skating? Bisa sampai begitu ya, kalau lihat di tayangan bagus sekali. Semua gerakan kayaknya sudah bisa dilakukan oleh Jizi. Jizi 6 hari dalam seminggu latihan. Jadi dia rest off dari tuh 1 hari. Waduh. Lagi sakit. Rutin sekali ya Jizi ya, luar biasa. Jadi nggak heran nih memenangkan segala kompetisi sampai mendapatkan medali emas. Oke, Jizi, ada mungkin kompetisi yang paling kamu berkesan Jizi?
Yang paling kamu berkesan di semua kompetisi kamu apa? Yang paling gimana? Oh, yang di mana? Yang di Filipina. Yang di Filipina. Wow, berarti yang kemarin ya sempat menangkan medali emas ya, Gizi. Iya. Oke, itu lawannya dari mana aja Tante kalau boleh tahu? Dan bagaimana tuh Gizi mempersiapkan kompetisi di Filipina kemarin? Yang di Filipina agak lumayan bikin deg-degan karena seminggu sebelum kompetisi Gizi sakit, waktu itu lagi musim influenza A ya, jadi Gizi drop banget. Jadi dalam seminggu itu dia biasanya tiap hari ke S, akhirnya dia harus benar-benar bed rest. Gizi cuma punya waktu 2 hari, 3 hari sampai sebelum lomba. Jadi aku coachnya udah deg-degan banget karena kalau di S itu 2 hari nggak ke S aja akan beda banget. Dan ini apalagi seminggu dengan power dia yang belum balik. Ya jadi lumayan drama tuh. Ya Ji. Wow. Gitu. Tapi Gizi membuktikan ya bahwa sebenarnya sakit juga tidak mempengaruhi semangat Gizi untuk berkompetisi. Lawannya dari Iya. mana aja sih Gizi? Kemarin siapa aja tuh yang datang selain Gizi dari Indonesia? Oh, kemarin banyaknya dari Indonesia lawan-lawannya gitu. Karena kan dari macam-macam negara boleh daftar. Cuma kebetulan pas kemarin itu dari Indo semua. Gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Tante jadi penasaran deh, dukungan apa sih yang Tante berikan sama Gizi sampai akhirnya Gizi juga selalu menampilkan yang terbaik di ring ice sebegitu dinginnya dan juga sebegitu luasnya ini. Dukungannya apa sih Tante? Aku mungkin lebih ke afirmasi ya. Aku berulang-ulang harus ingetin Gizi kalau dia harus tanggung jawab, disiplin, sama enjoy every moment. Karena Gizi masih kecil, dia harus menikmati semua tahapan di ice skating ini sampai dia benar-benar suka sama apa yang dia lakukan. Dan terus ya harus disiplin, nggak akan ada sesuatu yang berhasil tanpa kedisiplinan. Dan itu aku tanamin dari Gizi kecil. Dan dia harus tanggung jawab, yang tadi aku udah bilang, dia harus tanggung jawab sama segala keputusan dia. Wow, Dan luar never quit. biasa. Jadi, Tanggung jawab dan juga disiplin ya Gizi ya. Mama selalu menanamkan hal tersebut. Baik, Tante, ini kan sudah banyak memenangkan medali emas begitu ya. Gizi juga dari kecil umur 5 tahun sampai dengan sekarang selalu membanggakan Tante. Perasaannya seperti apa sih Tante melihat Gizi sekarang? syukur ya. Aku kadang, apa iya anak tetap bertanggung jawab itu kadang-kadang aku juga diri, cuma alhamdulillah bersyukur banget Allah titipin aku Gasbia di usia dia masih kecil, dia konsisten dan bertanggung jawab. Itu sih. Oke, bahagia sekali ya Tante ya melihat Gizi yang sekarang. Alhamdulillah. Oke, baik. Gizi, kalau Gizi perasaannya seperti apa nih? Banyak mendapatkan medali emas. Gimana sih Gizi perasaannya? Seneng ya? Malu-malu banget nih Tante Gizinya. Oke, senang juga ya. Tante mungkin banyak sekali masyarakat atau pemirsa di luar sana juga ya, orang tua yang ingin mendukung anaknya menjadi atlet. Ini ada pesan nggak sih dari Tante untuk menyemangati orang tua dan mendukung anaknya agar bisa menjadi atlet seperti Gizi di luar sana? Kalau untuk orang tua atlet di Indonesia kali ya khususnya, satu kita harus siap pertama mental, karena ternyata tidak mudah raising anak-anak yang untuk menjadi atlet. Mental kita sangat tergantung mental dan konsistensi. Anak ini nggak akan bisa berhasil dengan sendirinya gitu. Jadi kita harus benar-benar melawan rasa malas kita juga, dan juga kesiapan materi ya. Karena kan kita nggak ada yang support gitu. Jadi emang benar-benar harus dijaga pos-pos mana, dan harus dijalanin tahap demi tahapnya karena panjang banget perjalanannya. Ini Gizi juga masih belum apa-apa, masih baru permulaan lah ibaratnya.
Oke, Gitu. baik. Berarti support secara emosional dan juga finansial tentunya Tante ya. Untuk mendukung anaknya sebagai atlet terutama seperti Gizi dan Tante juga yang begitu support dengan Gizi. Terima kasih Tante dan juga Gizi sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Salam sehat juga Gizi. Sukses terus ya. Bye, thank you. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah restoran dengan hiasan dekorasi Natal yang unik. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.